ini kita akan mentoring ekonomi mikro. Sebelumnya kenalin dulu, namaku Cynthia, aku dari jurusan Manajemen Angkatan 2018. Oke, sekarang boleh coba lihat ke soal 1. Soal 1 itu yang ada tabel bulan Januari sampai April, terus tentang elastisitas. Nah, kita bakal bahas dulu satu-satu dari A sampai E. Ada elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas income atau pendapatan. Nah, kita bakal bahas yang A dulu. Jadi, teman-teman boleh perhatiin ada tabel yang dikasih tahu di soal juga. Mulai dari bulan Januari sampai April, itu ada masing-masing ada P sama Q-nya. Nah, P itu melambangkan harga, jadi PA itu harga barang A, kemudian kalau PB itu berarti harga barang B, dan PC itu harga barang C. Nah, untuk Q itu melambangkan permintaan. Permintaan itu berarti kalau QA berarti permintaan barang A, kalau QB permintaan barang B, dan yang C itu permintaan barang C. Nah, yang pertama itu ditanya berapa besarnya nilai elastisitas harga barang C untuk bulan Februari terhadap Maret. Rumusnya seperti yang udah ditampilkan di screen, yaitu delta QC per delta PC dikali PC per QC. Nah, aku bakal bahas satu-satu. Delta itu artinya perubahan, atau karena di sini dibilangnya Februari terhadap Maret, berarti kita melihat perubahan dari Maret ke Februari gitu. Jadi istilahnya kayak dari Maret ke Februari itu naiknya berapa banyak atau turunnya berapa banyak. Kenapa dan delta itu pasti T yang setelahnya, maksudnya waktu yang sebulan setelahnya dikurang sama bulan yang sebelumnya. Makanya kalau soalnya bulan Februari terhadap Maret, berarti kita pakai data yang bulan Maret dikurang sama bulan Februari. Sekarang kita lihat yang ke permintaan C. QC itu berarti kan bulan Maretnya yang ini 105, terus bulan Februarinya 115, makanya di sini yang di atas tuh 105 dikurang 115. Terus yang di bawahnya per delta PC. Nah, delta PC itu artinya juga perubahan harga untuk barang C dari bulan Maret, dari bulan Februari ke Maret, tapi karena perubahan kita hitung pengurangannya itu dari Maret ke Februari. Nah, sekarang kita lihat PC. PC bulan Maret itu 18, terus harga barang C di bulan Februari itu 16. Nah, makanya di bawahnya itu pernya 18 kurang 16. Terus dikali sama PC per QC. Nah, pertanyaannya, untuk PC dan QC yang di sebelah kanan itu pakai yang Februari atau Maret. Jadi, karena yang tadi untuk perubahan kita pakai dari Maret dikurang Februari, kalau yang di sebelah kanan kita pakai bulan yang Februari. Jadi, pakai bulan yang sebelumnya. Kalau berarti PC bulan Februari itu adalah 16, terus QC bulan Februari itu adalah 115. Nah, tinggal dimasukin aja ke rumus yang ini. Kalian boleh pakai scientific calculator, nanti dapatnya minus 0,69. Sampai sini, apakah ada pertanyaan atau ada yang masih belum paham? Paham, Kak. Oke, karena udah pada paham, berarti next di soal itu dibilang jelaskan arti ekonominya. Nah, setelah kita dapat nih hasilnya minus 0,69, kita bakal jelasin apa sih arti ekonominya. Yang pertama, kalian harus lihat dulu angkanya. Minus 0,69, kita mutlakin. Jadi kalian lihat, gak usah lihat minusnya, tapi lihat angkanya aja. Lihat angka 0,69 itu, artinya kan lebih kecil dari 1. Berarti elastisitas ini sifatnya inelastis. Nah, apa sih arti inelastis? Arti inelastis itu adalah artinya bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan permintaan kurang dari 1%. Jadi lebih ke arti yang kalau gampangnya itu kita memahaminnya, kalau ada perubahan harga sebesar 1%,
untuk perubahan permintaannya tuh nggak terlalu signifikan atau bisa dibilang kurang dari 1%. Contoh barang-barang inelastis itu kayak barang-barang kebutuhan pokok, kayak beras. Nah, itu kan barang yang kita selalu pakai ya, setiap hari kita beli untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, barang itu kalau ada perubahan harga mungkin sebesar 1%, permintaannya tuh juga nggak bakal berubah sebesar 1%, pasti nggak signifikan perubahannya, karena selalu ingin kita beli, selalu kita pakai tiap hari gitu. Ini untuk yang soal yang A. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh minta ulang artinya nggak, Kak? Boleh banget. Jadi, setelah kita mendapatkan angkanya, yaitu minus 0,69, kalian jangan lihat minusnya, tapi kita harus lihat angkanya aja. Jadi kita mutlakin, kita cuma lihat 0,69-nya aja. Nah, 0,69 karena lebih kecil dari 1, berarti itu artinya inelastis. Mungkin kalau kalian ketemu yang nanti lebih besar dari 1, berarti itu artinya elastis dan punya arti yang lain. Boleh coba dicari di buku atau di Google juga ada. Jadi kalau misalnya di sini 0,69 lebih kecil dari 1, artinya adalah inelastis. Nah, arti ekonominya adalah kalau barang tersebut inelastis, artinya bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan permintaan kurang dari 1%. Maksudnya apa sih? Lebih gampangnya kalian boleh pahamin coba contohnya kalau ada beras, misalnya harga beras itu misalnya 1 kilonya berubah nih, ada kenaikan sebesar 1%. Nah, gimana dengan permintaannya? Nah, permintaannya tuh tetap konstan segitu-segitu aja. Kenapa? Karena barang-barang inelastis itu adalah barang-barang kebutuhan pokok yang walaupun ya udah harganya naik, kita kan butuh ya tiap hari kita makan harus beli beras gitu. Jadi permintaannya tuh nggak akan benar-benar berpengaruh nih. Maksudnya perubahan harganya nggak akan berpengaruh sama permintaannya. Makanya di sini dibilang perubahan permintaannya itu kurang dari 1%. Ada yang masih belum mengerti atau kurang paham? Ci, berarti kalau misalnya elastis, jadinya perubahan permintaan lebih dari 1% gitu ya? Bedanya di situ, kalau Yap, elastis. bener banget. Okay, Jadi pengaruhnya besar ya kalau elastis. Dan angkanya itu biasanya lebih besar dari 1. Oke, thank you, Ci. Oke, yang Ci, lain? kalau misalkan minus 1,5 berarti dia termasuk elastis juga ya? Bener banget, karena kita lihatnya angkanya bukan minusnya. Oke, thank you, Ci. Oke. Nah, yang B itu ditanya, berapakah besarnya nilai elastisitas harga barang A untuk bulan Maret terhadap April, dan jelaskan arti ekonominya. Nah, untuk bulan Maret terhadap April, berarti teman-teman harus ngelihat yang Maret sama April dan untuk barang A. Rumusnya sama, delta QA per delta PA dikali PA per QA. Nah, yang tadi kayak aku bilang, kalau delta itu artinya perubahan, berarti teman-teman harus lihat perubahan dari Maret ke April, tapi karena pengurangan, kita nguranginnya dari April dikurang Maret. Nah, yang pertama yang QA nih, kita lihat untuk bulan April. Untuk bulan April itu 80, terus untuk yang bulan Maret itu 84. Berarti di sini makanya delta QA itu 80 dikurang 84. Kemudian yang di bawahnya juga delta PA, berarti kita lihat harga barang A di bulan April yaitu 25 dikurang sama harga barang A di bulan Maret yaitu 23. Makanya di bawah ini 25 dikurang 23 dikali sama PA per QA. Nah, kayak yang tadi aku bilang juga, PA dan QA-nya itu kita harus ambil dari bulan yang sebelumnya, yaitu bulan Maret. Kalau PA bulan Maret itu berarti harga barang A bulan Maret sebesar 23 per permintaan barang A yang ini di bulan Maret, yaitu 84. Ini tinggal kalian masukin ke scientific calculator, terus dapat hasilnya minus 0,55. Kalau misalnya ini kita mutlakin, kita lihat lagi di angkanya doang, yaitu 0,55. Artinya dia itu lebih kecil dari 1, dan sama banget artinya kayak yang soal yang tadi, yaitu inelastis. Nah, artinya bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan permintaan kurang dari 1%.
ini sama sih konsepnya kayak yang A. Oke, kita lanjut ke yang C. Yang C itu berapakah besarnya nilai elastisitas silang antara harga barang A terhadap barang B untuk bulan Februari sampai Maret. Nah, kalau yang A sama B itu kan elastisitas harga. Yang ini kita elastisitas silang, berarti ada dua barang antara barang A dan barang B. Kalau yang tadi yang A sama B itu cuma buat satu barang. Nah, rumusnya itu adalah delta QA per delta PB dikali PB per QA. Yang ini rumusnya. Jadi ada kombinasi dua barang nih ya. Nah, gampang banget nih, kalian tinggal masukin aja nih rumusnya, terus lihat datanya. Berarti kayak tadi, kalau delta QA bulan Februari sampai Maret, yang pertama kita lihat QA bulan Maret. QA bulan Maret itu 84, terus QA bulan Februari itu 90. Makanya di sini ada 84 dikurang 90 per delta harga perubahan barang B nih. Berarti kan yang B itu PB-nya Maretnya 15, Februarinya 16 nih. Berarti makanya di sini 15 dikurang 16. Dikali sama PB per QA. Nah, PB per QA ini kita harus lihat di bulan yang sebelumnya, yaitu bulan Februari. Nah, PB bulan Februari itu 16, kemudian QA bulan Februari itu 90. Makanya ini rumusnya tinggal kalian masukin ke scientific calculator, dapat hasilnya 1,067. Nah, untuk arti ekonominya, karena elastisitas silang, berarti maksudnya ada dua arti. Yang pertama itu, kalau dia positif, angkanya, berarti dia barang itu bersifat substitusi. Tapi kalau dia negatif, barang itu bersifat komplementer. Nah, karena di sini kita dapatnya 1,067 dan angkanya itu positif, berarti barang ini bersifat substitusi. Nah, apa sih arti dari barang sifatnya substitusi? Substitusi itu artinya pengganti. Contohnya kayak misalnya barang A dan B-nya itu kayak kopi sama teh. Jadi kalau kopinya habis ya udah orang-orang belinya teh gitu. Jadi bisa dibilang barang B itu dan barang A memiliki sifat atau hubungan saling menggantikan atau bisa dibilang nih substitusi. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak mau tanya, Hmm, kalau misalnya contoh barang komplementer itu seperti apa? Kalau barang komplementer itu contohnya kayak ini ya, misalnya barang komplementer itu biasanya lebih ke bukan barang pengganti, tapi dia lebih saling melengkapin gitu. Contohnya mungkin gula ya. Contoh misalnya kita pakai gula pasir yang maksudnya yang ada grenjelannya, atau mungkin kita ganti pakai gula halus nih yang udah halus. Kurang lebih mungkin contohnya kayak gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Nah, untuk barang komplementer selain contoh yang tadi, lebih tepatnya itu contohnya tuh kayak barang yang kegunaannya nih saling melengkapi nih. Contohnya kayak kalau kalian pakai sepatu, berarti kalian juga beli kaos kakinya. Atau contohnya kalian beli pulpen ya berarti ada tintanya gitu. Atau contohnya kalian beli kopi, berarti kita beli gulanya juga gitu. Jadi kalau dicontohin itu contohnya kalau penjualan kopinya naik ya berarti penjualan gulanya juga bakal naik gitu. Ini contoh untuk komplementer ya. Kalau yang substitusi tadi contohnya itu ya yang kayak kalau kita gak makan nasi ya berarti kita bisa beli yang lain, contohnya roti gitu. Kita lanjut ke soal yang D. Nah, soal yang D itu ditanya, berapakah besar nilai elastisitas income terhadap barang C untuk bulan Maret dan April? Nah, kalau elastisitas income berarti rumusnya itu delta QC per delta income dikali income bulan Maret per QC bulan Maret. Karena di sini dibilangnya bulan Maret sampai April. Berarti kita lihat dulu yang di QC untuk bulan April. Nah, yang ini 95. Terus kalian kurang sama 105. Makanya di sini ada 95 kurang 105. Terus di bawahnya itu perubahan income-nya nih dari Maret ke April. Berarti kita lihatnya dari Aprilnya itu income-nya 180 dikurang Maret itu 205. Nah, ini artinya tinggal kalian masukin aja nih yang ini.
Terus untuk yang sebelah kanan, income bulan Maret per QC di bulan Maret. Income di bulan Maret itu yang ini nih, berarti 205. Terus permintaan barang C di bulan Maret berarti 105. Tinggal kalian masukin ke kalkulator, dapat 0,78. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti barang tersebut bersifat normal. Nah, barang normal itu punya arti kalau misalnya pendapatan kita naik nih, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Mungkin contohnya kayak sebentar. Barang bersifat normal tuh sebenarnya kayak ya udah kalau misalnya kita pendapatannya naik ya berarti permintaannya juga meningkat. Contohnya barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak kalau kita pendapatannya segini mungkin kita belinya pas belanja bulanan nggak sebanyak itu, tapi kalau pendapatan kita udah naik kita bakal beli barang-barang kebutuhan sehari kita tuh lebih banyak gitu dari yang biasanya. Artinya permintaan barang tersebut meningkat. Sampai sini untuk yang D ada pertanyaan? Kakak mau tanya, Mm-mm. kalau yang barang normal yang ini ada hubungannya nggak sih sama yang tadi substitusi sama komplementer yang tadi itu? Nggak ada. Karena kalau substitusi sama komplementer itu berarti dia dua barang, yang kayak tadi ya antara barang B sama C, dan namanya itu elastisitas silang. Kalau yang ini elastisitas income atau elastisitas pendapatan. Jadi nggak ada hubungannya sama yang tadi. Oh gitu, oke Kak, makasih ya. Oke. Mau nanya Yep. Kak, kalau misalkan hasilnya negatif ya Kak, berarti kan kurang dari 0 kan ya Kak? Yep. Berarti barangnya itu inferior ya Kak? Benar banget. Nanti yang E itu kebetulan hasilnya negatif, bakal aku jelasin di soal di E ya, yang berikutnya. Oke Kak, makasih ya Kak. Oke. Aku lanjut ke yang E. Yang E itu ditanya, berapakah besar nilai elastisitas income terhadap barang B untuk bulan Februari sampai Maret? Nah, kalau kalian lihat nih, berarti rumusnya itu sama kayak tadi, delta QB per delta income dikali income bulan Februari per permintaan barang B di bulan Februari. Nah, sama yang kayak tadi konsepnya, kita ngelihat yang bulan Maretnya dulu. Berarti QB bulan Maret itu sebesar 102 dikurang sama QB bulan sebelumnya yaitu Februari 98. Makanya di sini ada tulisan 102 dikurang 98 per perubahan income di bulan Maret dan Februari. Nah, untuk income-nya di bulan Maret itu ada 205, kemudian di bulan Februari itu 220, berarti di sini 205 dikurang 220. Kemudian yang di ruas kanan itu kita ambil yang Februarinya, berarti income bulan Februari itu 220, yang ini, per permintaan barang B di bulan Februari yaitu 98. Nah, setelah kalian masukin kalkulator, dapat hasilnya minus 0,60. Kalau minus 0,60 berarti dia lebih kecil dari 0. Nah, kalau lebih kecil dari 0 berarti barang ini bersifat inferior. Apa sih arti barang inferior? Artinya bahwa ketika pendapatannya meningkat, permintaan mereka itu turun gitu. Jadi berbanding terbalik. Kalau yang tadi kan meningkat sama meningkat, kalau yang ini meningkat dan turun. Contoh gampangnya, contohnya misalnya pendapatan kalian tuh 1 juta gitu. Kalian sehari-hari misalnya makan di warteg. Tapi kalau misalnya pendapatan kita udah naik, gaji kita naik, ini misalnya jadi 10 juta gitu. Oke, gue tinggalin makan di warteg, sekarang gue makan misalnya di McD gitu. Berarti kan untuk permintaan si makanan di warteg kan menurun gitu. Jadi artinya barang itu bersifat inferior. Mungkin contoh gampangnya kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ci, yang dimutlakin itu elastisitas apa aja tadi? Elastisitas harga aja yang untuk A sama B soalnya. Kalau silang hasilnya minus tetap ya? Kalau silang itu kalau hasilnya minus, kalau yang silang tuh bukan lihat angkanya ya, tapi lihat plus minusnya. Kalau dia plus ya berarti dia barang substitusi, kalau dia minus berarti barang komplementer. Angkanya terserah tuh mau lebih kecil atau lebih besar dari 1 nggak pengaruh, kita cuma lihat minus atau plusnya. Oke, Ci, thank
Oke. Nah, kalau nggak ada, berarti itu adalah kita udah bahas yang nomor 1 nih. Kalau nomor 1 itu sampai E, biasanya rata-rata sih soal elastisitas selalu kayak gini ya. Selalu ada tabel, ada angka-angka, terus kalian kerjain tuh A sampai E satu-satu, terus bikin arti ekonominya. Nah, untuk arti ekonomi, jangan cuma tulis misalnya barang itu inferior, atau barang itu elastisitasnya inelastis. Tapi kalian harus jelasin kenapa sih dia inelastis, kayak kenapa sih dia inferior gitu. Jadi tulisan di bawah ini tuh harus kalian tulis juga. Dulu sih aku waktu mikro tuh sama Bu Nuraini kayak gitu ya, harus dijelasin sampai lengkap. Nah, itu untuk soal nomor 1. Mungkin lanjut aja kali ya ke soal yang nomor 2.